Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan tema Tuhan yang membebaskan umat-Nya dalam kehidupan. Kita sering merasa terbelenggu oleh beban, kesedihan, atau dosa. Namun, melalui firman-Nya, Tuhan selalu mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa membebaskan dan memulihkan. Yeremia 31 ayat 10-14 adalah seruan penuh pengharapan kepada umat Israel yang sedang dalam pembuangan. Sama seperti Tuhan membebaskan Israel, Dia juga siap membebaskan kita dari segala bentuk belenggu kehidupan. Mari kita buka hati untuk memahami karya pembebasan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan. Hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Tafsiran, Yeremia memulai dengan sebuah pengumuman kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan adalah gembala yang setia kepada kawanannya. Ayat 10 menyebutkan bahwa Tuhan tidak hanya mendengar tangisan umat-Nya, tetapi juga bertindak. Ayat 11 menegaskan bahwa Dia akan membebaskan umat-Nya dari tangan yang lebih kuat. Dalam konteks ini, Tuhan berbicara kepada Israel yang berada di Babel. Namun pesan ini tetap relevan bagi kita hari ini. Banyak dari kita mungkin merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Firman ini adalah pengingat bahwa Tuhan adalah pembebas kita. Tidak ada kuasa yang terlalu besar untuk dilawan oleh Allah kita. Ayat 11, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Tafsiran, Yeremia 31 ayat 11 menegaskan bahwa Tuhan adalah pembebas yang setia. Yakub melambangkan bangsa Israel yang ditebus dari Babel, penguasa yang lebih kuat. Kata menebus, bahasa Ibrani Gaal, menunjukkan tindakan Tuhan sebagai penebus, menyelamatkan umat-Nya dari penindasan. Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada kuasa yang terlalu besar bagi Tuhan. Dalam terang perjanjian baru, ini menggambarkan karya Yesus Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Ayat ini mengundang kita untuk percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita dari tekanan hidup, memberikan kebebasan sejati, dan memulihkan jiwa kita dengan kasih dan kuasa-Nya yang tidak tertandingi. Ayat 12, mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sain, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Yeremia 31 ayat 12 menggambarkan pemulihan penuh yang Tuhan janjikan. Umat akan kembali ke Sain dengan sorak-sorai, bersukacita atas kebaikan Tuhan. Berkat berupa gandum, anggur, minyak, dan ternak melambangkan kelimpahan materi. Sementara taman yang diairi dengan baik menggambarkan kehidupan yang subur dan damai. Janji tidak akan layu lagi menunjukkan kestabilan berkat Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak hanya membebaskan umat-Nya tetapi juga memulihkan mereka secara penuh. Ini adalah panggilan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan yang memelihara, bersyukur atas kebaikan-Nya, dan hidup dalam sukacita karena kasih setia-Nya yang tidak pernah berakhir. Ayat 13, pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira, aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Tafsiran, Yeremia 31 ayat 13 menggambarkan transformasi yang Tuhan janjikan kepada umat-Nya dari kesedihan menjadi sukacita. Anak-anak perempuan menari, dan semua generasi, muda hingga tua, bergembira bersama, melambangkan kegembiraan yang universal. Tuhan berjanji mengubah perkabungan menjadi kegirangan dan memberikan penghiburan setelah kesusahan mereka. Ayat ini menunjukkan kuasa Tuhan untuk membawa pemulihan penuh dalam hidup umat-Nya. Dalam hidup kita, kesedihan dan penderitaan tidak bersifat permanen karena Tuhan mampu mengubahnya menjadi sukacita. Ini mengundang kita untuk percaya pada kasih setia-Nya dan bersandar pada penghiburan-Nya yang memulihkan jiwa, membawa harapan di tengah segala kesulitan. Ayat 14,
Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tafsiran. Ayat ini melanjutkan janji pemulihan Tuhan kepada Israel. Setelah pembebasan dari pembuangan, Tuhan menjanjikan kelimpahan, baik secara spiritual maupun materi, bagi para imam dan seluruh umatnya. Ini menggambarkan pemulihan hubungan dengan Tuhan dan berkat yang mengalir darinya. Penjelasan ayat, aku akan memuaskan hati para imam dengan kelimpahan. Artinya, para imam, sebagai pemimpin rohani umat, akan menerima berkat khusus. Kelimpahan ini menunjukkan pemeliharaan Tuhan, baik secara rohani penghiburan, kehadiran Tuhan maupun materi persembahan dari umat. Umatku akan dikenyangkan dengan kebaikanku. Artinya, umat akan menikmati berkat Tuhan secara melimpah, dikenyangkan melambangkan kepuasan penuh, baik secara fisik maupun rohani, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Refleksi, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah pembebas sejati yang setia pada umatnya. Yeremia 31 ayat 10-14 mengingatkan kita bahwa tidak ada keadaan terlalu gelap bagi Tuhan untuk membawa terang. Apakah Anda sedang merasa terbelenggu oleh dosa atau pergumulan hidup? Ingatlah bahwa Tuhan telah mendengar tangisan Anda. Dia sedang bekerja membebaskan dan memulihkan Anda. Sukacita, damai, dan kepuasan sejati hanya dapat ditemukan dalam Dia. Mari kita serahkan hidup kita kepadanya, percaya bahwa Dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan memulihkan jiwa kita dengan sukacita yang sejati. Tuhan yang membebaskan, umat-Nya adalah Tuhan yang sama membebaskan Anda hari ini. Renungan untuk kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kelimpahan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengejar hal-hal duniawi untuk memenuhi kebutuhan atau mencari kebahagiaan. Namun, pemuasan sejati hanya datang dari Tuhan yang mengenyangkan jiwa kita dengan kebaikan-Nya. Ketika Tuhan berkata bahwa para imam akan dipuaskan dengan kelimpahan, dan umat-Nya dikenyangkan dengan kebaikan-Nya, ini menunjukkan kasih-Nya yang melimpah kepada semua orang yang percaya. Tuhan tidak hanya memberi apa yang kita butuhkan secara materi, tetapi juga memenuhi hati dan jiwa kita dengan damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan. Renungan ini mengajarkan kita untuk berhenti mencari kepuasan di tempat yang salah. Sebaliknya, marilah kita mendekat kepada Tuhan, percaya pada janji-Nya, dan bersyukur atas kasih setia-Nya yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Tuhan tidak hanya memberi, tetapi Dia memuaskan, memastikan bahwa kita hidup dalam kepenuhan kasih-Nya. Mari kita belajar bersandar pada Tuhan yang memuaskan hidup kita dengan berkat rohani dan jasmani.